Oke, terima kasih Kak. Oke, sebelumnya halo semuanya, masyarakat Rema UPI Kampus Tasikmalaya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Faisal Yudanto. Alhamdulillah di periode ini diamanahi menjadi Ketua KPU Rema UPI Kampus Tasikmalaya 2024. Mungkin untuk prodi dan kelasnya itu saya dari kelas 2A PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Seperti itu tuh. Oke, bagaimana nih kabar Akang pada hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke, ngomong-ngomong tentang kabar nih, apa sih kesibukan Akang pada akhir-akhir ini di kampus? Oke, untuk kesibukan tentunya karena sekarang masih ya dalam masa rangkaian kegiatan pemilu, jadi tentunya saya di sini prioritas ke kegiatan pemilu ini sampai nanti pada puncaknya untuk penetapan di tanggal 24 Desember yang akan mendatang. Seperti itu, Teh. Oke, ngomong-ngomong soal pemilu nih, apa sih Kang yang terjadi di pemilu kampus UPI Kampus Tasikmalaya pada tahun ini? Oke, untuk pemilu pada tahun ini ada keunikan gitu ya. Nah, keunikan ini dimaksudkan kenapa? Nah, di sini posisi ataupun keadaan aklamasi terjadi di UPI Tasikmalaya ini. Nah, jadi memang aklamasi ini kalaupun mungkin dijelaskan itu di mana posisi calon dari presiden dan wakil presiden ini hanya ada tunggal. Tunggal ini bukannya kami menutup dengan dalam artian berpihak gitu ya, tapi memang dari kami sudah melaksanakan rangkaian dari pendaftaran yang diperpanjang sebanyak 2 kali, tapi memang yang mendaftar hanya tunggal seperti itu, baik calon presiden dan wakil presidennya hanya ada satu pasangan seperti itu. Oh, baik. Apakah kejadian aklamasi ini pernah terulang di tahun-tahun sebelumnya? Oke, sebenarnya untuk track record dari kegiatan aklamasi ini tidak ada arsip yang istilahnya itu bisa kami pegangan gitu. Tapi menurut ungkapan beberapa debisioner, walaupun memang berkasnya tidak kami bisa input gitu ya, tapi memang kejadian ini pernah terjadi 1 dekade yang lalu gitu kurang lebih. Jadi memang saat itu calon presiden dan wakil presiden itu hanya ada satu pasangan calon gitu. Jadi memang saat itu seperti saat ini, jadi kejadian aklamasi seperti itu Kak. Oke, menurut pandangan ketua nih, mengapa aklamasi bisa terjadi di pemilu 2024 ini? Oke, kejadian ini mungkin sedikit mengulas tadi yang saya ucapkan di awal ya. Jadi memang kejadian aklamasi ini tentunya tidak semerta-merta tanpa aturan gitu ya, dimana memang saat rangkaian pun sudah dipaparkan gitu ya dari sosialisasi undang-undang pemilu. Nah, di sana sudah diterangkan bahwa pada bab 20 tentang Undang-Undang Nomor 03 tentang Pemilu 2023 yang terbaru sudah diterangkan tentang aklamasi, dan kami tidak expect gitu bahwa hal undang-undang itu akan terjadi ataupun digunakan gitu, tapi memang dengan kondisi yang ada itu digunakan sesuai dengan tadi hanya ada satu pasangan calon presiden dan wakil presiden gitu. Dan untuk tentunya pemilu ini tidak hanya tentang BEM gitu ya, di mana calon presiden dan wakil presiden, tapi ada juga calon anggota legislatif. Nah, untuk calon anggota legislatif ini alhamdulillah gitu lebih dari 1 calonnya, jadi tidak terjadi aklamasi di anggota legislatif. Tapi disayangkan dari kami itu kami tidak merasa senang bagaimana gitu ya, mungkin ada yang beranggapan karena dari prodi atau gimana, tapi di sini saya menyayangkan dari dari kualitas demokrasi gitu. Di kualitas demokrasi ini dianggap kurang, kenapa? Karena ya tadi yang mendaftarnya hanya satu pasangan calon. Nah, seperti itu. Mungkin beberapa indikasi itu ada beberapa yang berkaitan dengan minat mahasiswa tentang organisasi. Mungkin jawabannya seperti itu untuk yang pertanyaan nomor 2 gitu. Baik, ngomong-ngomong soal aklamasi nih, menurut pandangan Akang, pelaksanaan terjadinya aklamasi, akankah mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya ini akan terjadi cemburu gitu antar mahasiswa? Seperti itu. Oke, untuk cemburu gitu ya. Dari cemburu itu seharusnya tidak ya, soalnya setiap rangkaian yang telah kami laksanakan itu lengkap, baik dari segi SK dan juga dari segi tahapan selalu kami publikasi, dan kami tidak tidak menutup gitu, baik dari seluruh mahasiswa di Rema dari ke-6 prodi gitu ya, ada S1 PGSD, S2 PGSD, S1 PG PAUD, kewirausahaan, desain produk industri sampai dengan bisnis digital tuh kami masifkan informasi gitu ya, baik dari fraksi kelas, Ormawa juga kami beri surat pemberitahuan. Tapi memang saya juga tidak jarang gitu ya menanyakan apakah kalian mengetahui tentang pendaftarannya, kan yang pasti terjadi aklamasi ini berhubungan dengan pendaftaran gitu ya. Nah, pada mengetahui gitu, tapi memang entah apa gitu ya, saya pun tidak bisa berungkapan yang lebih rinci tentang pandangan-pandangan mahasiswa tentang pemilu ini. Tapi menurut saya itu memang minat demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja gitu di Rema UPI Tasikmalaya ini. Mungkin seperti itu.
Oke, bagaimana nih antisipasi yang dapat dilakukan untuk pemilu kampus UPI Kampus Tasikmalaya untuk tahun selanjutnya? Oke, untuk tahun selanjutnya gitu ya. Untuk mencegah dari kejadian ini terulang kembali itu kami di sini ingin menyadarkan mungkin lewat saluran video ini juga menyadarkan bahwa semangat organisasi dari mengembangkan skill leadership itu sangat penting, di mana kita sebagai mahasiswa itu tidak istilahnya harus gitu mengembangkan baik dari segi akademik dan juga dari sisi leadership. Nah, dari sini kami ingin mengajak gitu bahwa kejadian ini merupakan jangan terulang kembali gitu sampai ke apapun itu, soalnya akan berpengaruh pada feel kontestasi demokrasi di Rema UPI Kampus Tasikmalaya ini. Jika terjadi seperti saat seperti ini lagi tuh, menurut kami gitu ya sebagai perangkat pemilu, bukannya kami merasa senang atau bagaimana tugas kami menjadi ringan, tapi menurut kami itu menjadi beban moral juga, di mana memang apakah sampai seperti segitunya gitu di Rema UPI Tasikmalaya sampai hanya ada satu pasangan calon gitu, di mana memang sewajarnya gitu ya ada dua seperti itu. Jadi dari feel-nya itu dapat dari segi kampanyenya, dari segi dialog publiknya, dari segi rangkaian kampanye tentunya itu lebih dapat, dan mahasiswa bisa benar-benar istilahnya punya pertimbangan gitu, aku milih yang mana gitu kan gitu. Jadi bisa belajar secara real, soalnya kan di Rema ataupun di Republik Indonesia gitu ya, di tingkat setelah Rema itu kita belajar yang sesungguhnya gitu. Jadi saya harap rekan-rekan besok di periode mendatang jangan sampai hal ini terulang kembali gitu, mengingat dan menegaskan seperti itu. Baik, Kang. Mungkin itu ya pertanyaan yang dapat saya sampaikan kepada Akang. Mungkin untuk sebelum penutupan nih ada closing statement terlebih dahulu dari Akang. Oke, mungkin untuk closing statement gitu ya, untuk para mahasiswa tetap semangat berdemokrasi, tetap semangat berorganisasi, peka terhadap peraturan, tetap peka juga terhadap peraturan yang disosialisasikan, jangan istilahnya acuh tak acuh gitu. Soalnya apapun kegiatan yang kalian mungkin ada beberapa yang menganggap tidak penting, itu sebenarnya bisa berdampak besar untuk kalian di masa depan. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya perbincangan pada sore hari ini. Sebelumnya, terima kasih, saya Alia Hamdah dan dengan Faiz Satrio Widanto pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.